Tanah Adonara Barat yang kurang lebih 30 tahun lebih bertugas di luar tanah. Kesempatan ini sebenarnya lebih banyak kita untuk memperkenalkan diri, tetapi sebenarnya kalau menurut gue ini, kalau luar tanah sih, kalau kenal gue lah tidak mungkin. Gue ini kan gue amat kenalan Menteri Sabon toh, Bapak Gabriel Sabon Paun yang terkenal biasa dipanggil dengan Menteri Sabon. Menteri Sabon ini Bang Karoi, kecuali kita murid-murid saja yang mungkin terkenal lah, karena orang tua sudah dipanggil Yang Maha Kuasa pada tahun 90. Tanpa luar tanah gue yang dore gue, liko lapa gue tidak mungkin sukses. Tidak gampang menjadi pejabat di tanah orang. 21 tahun saya berada di Kabupaten TTU dan 13 tahun saya ada di tanah Lepan Bata, Lembata. Dan dalam jabatan birokrasi memang pernah menjadi kepala bagian di kantor bupati. Setelah itu dilantik bupati menjadi kepala dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. Setelah itu menjadi kepala badan kepegawaian daerah Kabupaten Lembata. Dan kebetulan pada saat saya kepala badan kepegawaian daerah itu ada seleksi pegawai negeri sipil, penerimaan pegawai. Kebetulan sekali yang lulus itu orang Adonara lebih banyak. Akhirnya saya seolah-olah diadili di paripurna DPR. Pak Lukman juga mengalami hal yang sama. Menurut saya cukup berat, karena di sana uangnya hampir separuh APBD 2. Jadi kalau APBD 2 ditambah dengan dana dari pusat, kalau dijumlahkan mungkin APBD 2 itu separuhnya kita pegang. Itu artinya kaki sebelah di penjara kalau kita salah kelola. Saya puji Tuhan bahwa sampai yang selesai tidak pernah diperiksa oleh aparat penegak hukum, baik pihak kepolisian maupun kejaksaan. Sekalipun pensiun aku take, aku hal yang pentingnya aku berurusan dengan masalah hukum. Bapak-bapak sekalian, pengalaman semua ini yang pada saat Pak Lukman meminang saya, awalnya saya juga ragu-ragu. Saya ini sudah pensiun, mestinya pesiar saja, lega-lega saja. Tetapi melihat kondisi juga harus dukung gue supaya perjuangan tidak sia-sia, sehingga bisa soga naran lo tanah Adonara, khususnya Adonara Barat. Ini seutuhnya untuk urus lo tanah nih. Urus diri kami selesai gogat. Bahkan satu ketika di beberapa tempat Pak Lukman mengatakan bahwa rencana gajinya dihala. Kemarin dia bisa. Itu hak yang diberikan oleh negara. Kalau Bapak tidak mau menggunakan uang dari gaji yang diberikan pemerintah, maka tulah yayasan tahu supaya pupu do ini untuk bantu masyarakat yang lagi susah. Dan beliau rencana seperti itu. Ini tidak gampang. Tapi juga kok mari rokan, Pak mari wakil pasti gute roki. Karena gue juga bingung. Pak Lukman ini budin mala-mala. Nah, ini bantuan ini bukan dana pemerintah. Nah, jadi kebeleng pernah bantu. Ini doi pribadi. Dan selalu memberikan bantuan untuk kepentingan umum. Tidak ada untuk orang per orang, untuk serangan fajar supaya napilih. Bantu untuk rumah ibadah, masjid kaya, gereja kaya. Yang penting sedang membangun. Jadi kalau nak lo kan mari, niang ko bantu sekian. Nani papa ki, ulang baik na beto mari. Papa ni memang aku kaya. Kalau perkembangan tak, nani tali ulang alammu kaya. Tapi kalau ada kemajuan kan, lo lang gonerumu. Ini beliau ini. Yang selama ini kita zona nyaman itu berarti kita tidur nyenyak. Seolah-olah kita ini ada bagus,
Padahal orang lain sudah terjadi perubahan yang luar biasa. Kita nyaman karena kita ini kan termasuk Adonara Barat itu termasuk daerah subur, Pak. Jadi dari dulu sampai sekarang ini banyak saudara-saudara kita yang tidak suka melanjutkan pendidikan karena apa? Pisang juga masak di pohon terbuang-buang. Ubi hutan saja kita gali dulu, kita sudah bisa hebat, teman saya. Kita gali saja kita bisa makan. Ke laut juga dapat ikan gampang. Nah, itu kita berada di zona nyaman tadi. Padahal membuat kita tidur nyenyak. Berpikir sedikit lebih gila untuk membangun daerah ini baru kita maju. Saya kemarin dengan Pak Lukman sudah diskusi bahwa sektor pertanian dalam arti luas itu kita harus prioritas memperhatikan. Karena apa? Kita punya uang itu ada di kebun, yang nelayan itu punya uang ada di laut. Tetapi bagaimana kita meningkatkan produksi itu kan kita harus punya teknologi, punya kesiapan modal dan teknologinya harus maju. Terus kapan kita kirim petani-petani untuk belajar di luar? Kapan kita kirim PPL untuk belajar teknologi pertanian yang lebih maju? Kan tidak ada. Balai-balai penyuluhan pertanian ini saya lihat. Contoh satu di Hure itu, jangan jauh-jauh. Hutan belukar itu. Padahal itu harus jadi di balai penyuluhan itu dia harus menjadi contoh di situ. Jadi harus ada demplot pertanian di mana kalau dia beri penyuluhan, dia juga harus buktikan bahwa saya tanam, yang saya omong kamu ini saya tanam ini hasilnya. Itu baru kita penyuluh. Jadi kita tidak bisa persalahkan PPL pertanian. Teman-teman saya itu saya sudah diskusikan dengan mereka tidak salah. Kita yang pegang kebijakan ini yang salah, tidak menyiapkan infrastruktur untuk mereka supaya mereka berkembang dengan teknologinya dan anggaran untuk melakukan semua itu dengan baik. Saya pensiun baru sudah 4 tahun, Bapak. Saya coba, karena saya Bapak itu sekalipun dia pegawai negeri, diajar kami kerja kebun dari kecil, sehingga saya punya abang Pak Dance yang kepala desa lama itu dia dari kebun saja hidupnya. Saya coba berkebun. Saya tanam ubi 1 hektar. Saya tanam pepaya California 150 pohon saja. Begitu dia mulai berbuah, 1 hari saya bisa jual pepaya 50 buah. Kalau dia masak 50 buah. Dari 150 itu 50 buah pasti. 1 buah 10.000. Siapa yang punya gaji 1 hari 500.000? Gaji pegawai, jangankan pegawai, kepala dinas juga lebih kecil, Bapak. Belum lagi ubi, itu saya tanam itu 1 pohon saya jual dengan 10.000, cabut sendiri. Uang itu ada di kebun. Jadi kalau kita mau rubah, kita harus agak ekstrim sedikit. Kemarin saya jalan-jalan cari ini orang punya tanah mau sewa, mau tanam ubi dengan jagung. Saya ketemu Bapak Kepala Desa Bugalima, dia menyiapkan, kami survei lapangan, dia menyiapkan 5 hektar untuk tanam ubi saja. Karena saya ketemu salah satu investor dari luar, dia minta kita tanam ubi sebanyak-banyaknya, karena butuh ribuan ton untuk kirim ke Cina. Katanya untuk makanan ulat sutra. Jadi dia siapkan benih itu hasil perkawinan ubi lokal dengan ubi karet. Tetapi tahap pertama ini mungkin mereka bawa datang dalam bentuk biji dulu. Bayangkan ubi kayu saja orang tanam biji ini, kita punya teknologi di mana? Orang di luar sudah bawa tanam ubi pakai biji. Kemarin saya didatangi oleh kontak tani di Jalan Bawah dekat Got Hitam itu. Mereka dengar saya begitu, mereka datang, mereka siapkan 3 hektar. Nanti hari Jumat saya pergi survei. Jadi kita diberi modal itu sudah masuk mereka sudah tanam di Bank NTT untuk Floristimul untuk menyiapkan bantuan untuk tanam-tanam itu. Dan beberapa PPL petani kita sudah ajak untuk bergabung dengan tim itu supaya kita jangan takut overproduksi. Kalau jagung dan ubi kayu ini sampai overproduksi, kita buat pabrik makanan ternak. Saya cerita Pak Lukman bahwa beberapa tahun yang lalu saya dengan bupati saya di Lembata, almarhum Yanci Sunur, pergi studi banding di Kabupaten Dongku. Sampai di sana bupatinya bilang, Pak Bupati Lembata, saya
paksakan masyarakat petani saya itu, satu orang petani harus tanam jagung 3 hektar dengan teknologi yang luar biasa. Akhirnya mereka overproduksi, harga jagung langsung turun 1 kilo hanya 2.000 saja, Bapak sekali. Akhirnya pemerintah berusaha untuk bangun pabrik makanan ternak, dan keluar itu sudah dalam bentuk pabrik makanan ternak. Apa hasilnya? Mendongkrak PAD Kabupaten Dompu, masyarakat tahu bahwa ada hasil. Jadi ternyata kita berada di luar, kita belajar di mana, itu mendorong kita untuk membuka wawasan kita untuk bagaimana kita bisa bergerak maju yang harus lebih cepat. Sehingga kita omong lain-lain, tapi kalau kita punya perut masih lapar memang susah. Jadi kita perbaiki ekonomi dulu. Dan Pak Lukman punya pengalaman luar biasa di dunia bisnis, sampai dengan kerjasama perusahaan perikan untuk ekspor ikan keluar juga beliau, mau emas juga beliau ada kerjasama. Bagaimana tidak memiliki modal yang cukup. Dan kami pensiunan pegawai negeri, begitu dia masuk baru dia kaget bahwa ternyata yang saya janji di masyarakat itu ini tidak bisa saya lakukan. Dia tidak sadar bahwa pada saat itu rakyat atau masyarakat atau ribu ratus sudah menganggap bahwa dia pembohong. Padahal sebenarnya sesungguhnya dia juga punya niat ke sana, tetapi dia tidak tahu bahwa di birokrasi pemerintahan itu seperti apa. Jadi dia kaget. Jadi 5 tahun itu tidak lama, Pak, tidak lama. Kalau tahun kedua kita sudah tidak buat apa-apa, masuk tahun ketiga dan itu seterusnya, engkau sadar 5 tahun sudah selesai, ternyata engkau tidak bisa buat apa-apa. Karena apa? Kita ini kan murid untuk kita hidup di desa, susah senang kita semua tahu bersama. Begitu kita jadi pejabat, ini kan pejabat setingkat bupati dan wakil bupati, itu kan seluruh kehidupan kita ditanggung oleh negara. Jadi berarti seolah-olah bahwa kita berada dalam satu kemewahan secara tiba-tiba. Jadi kalau kita terlena dengan rutinitas dalam kehidupan kemewahan ini, terus kita lupa untuk berbuat sesuatu. Tahun pertama kita bilang, nanti tahun depan baru kita buat. Dan tahun kedua juga tidak buat, nanti tahun ketiga. Begitu sudah tahun ketiga selesai, sampai dengan 5 tahun, begitu berakhir baru kita sadar bahwa, ternyata 5 tahun saya tidak ada kenangan apa-apa. Sudah begitu, tapi masih sebagai manusia, masih berkeinginan untuk tampil lagi. Tapi ini saya omong tidak di Flores Timur loh, di tempat lain. Masih berkeinginan untuk maju lagi. Apa? Karena di sana ada kemewahan. Beda dengan Bupati Dompu yang saya cerita tadi. Dia jadi tanpa dia pergi kampanye juga orang pilih orang itu karena dia berhasil meningkatkan PAD. Masyarakat juga bisa dikasih bantuan-bantuan yang tidak sedikit. Flores Timur yang PAD tidak sampai 100 miliar juga. Yang Dompu itu kabupaten kecil, penghasil jagung dan garam. Yang saya dengan Pak Bupati Eliasir ke sana itu, saya lihat seperti. Jadi pemikiran-pikiran itu yang jadi kita omong ini apa yang harus kita buat ada. Jadi mudah-mudahan ya, insya Allah kalau Tuhan dan Allah Ta'ala merestui kami, dan saya minta kami tidak ditinggalkan. Seandainya kalau kami terpilih jadi bupati dan wakil bupati, inak ama kakak Ari Wangka Silotanan ini aku pegang kami. Kalau mendengar kami sudah miring ke kiri, lalu mari. Harus buka untuk mari anak Ari kakak mau ni kau mendengar hello nalang kadi. Mari nih. Kalau kami rasa onok memang kami nalang, mundurkan diri saja daripada topok rosi lolong. Mari soga naran lo tangan tak medok. Terima kasih banyak. Jadi masukanmu ini tepas dengan tantangan yang tadi disampaikan.